Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik yang kebesuhan balik nggih. Ya, balik ipun pada jawab salam. Yang ulang kali sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus majlis ta'lim yang tiang hormati, singkatnya hadirin hadirat, jamaah laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian ini dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tiang pelunggum sami yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siluwe nikmat niki sami jamaah, sampai kita tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti nikmat sehat yang pelunggum sami sampai detik ini, atau kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini adalah nikmat yang sangat besar. Kesempatan yang Allah berikan pada malam hari ini adalah nikmat yang sangat besar. Waktu yang tiang pelunggum sami dapatkan saat ini adalah nikmat yang sangat besar juga. Karena tidak semua orang bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Tidak semua orang menikmati apa yang kita rasakan. Ada orang yang mohon maaf mungkin diberikan kesehatan oleh Allah, lagu kesehatannya dia tidak bisa gunakan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mungkin dia sehat tetapi dia melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Mungkin dia sehat tetapi dia habiskan, dia hamburkan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Mungkin dia sehat tetapi dia tidak melakukan apapun juga dalam kenikmatan yang Allah berikan itu. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberikan banyak kenikmatan, dan mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami tergolong orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena bila mana kita bersyukur atas segala kenikmatan dan anugerahnya, maka dipastikan Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Allah akan merestui hidup kita. Allah akan memberkahi kehidupan kita semua. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita malas bersolawat. Jangan sampai kita tidak mau bersolawat. Termasuk bila mana disebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita segera menjawabnya, membalasnya dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai itu yang menjadi penghalang kita masuk surga. Jangan itu yang menjadi jalan kita untuk disebut sebagai orang yang pelit dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita tidak bersolawat atas baginda Rasul. Justru itulah yang menutup tiang pelunggum sami untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Karena itu mari kita bersolawat, mari kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam pujian-pujian atau dengan menyebut nama-nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mengawali
majlis yang mulia ini, mari kita semarakkan suasana dengan membaca salawat badar. Salatullah salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil ya Allah salah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min ammi wa min ummah bi alil جميع زيد واصرف مكايد العدا والطوب بآل البدر يا الله صلاة صلوا على نبينا محمد اللهم صل وسلم. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini melanjutkan 4 perkara yang akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kita amalkan dalam kehidupan ini. Agar kita tidak lupa sami jamaah yang akan mengulang permulaannya saja. Yang pertama, jangan lupa untuk bersyukur kalau ingin ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum
la azidannakum. Jangan pernah melupakan Allah kalau kita ingin diingat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum. Kemudian jangan pernah untuk tidak meminta apapun kepada Allah kalau kita ingin dikabulkan permohonan dan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Dan yang terakhir itu hamdulillah Allah, bila mana kita selalu beristighfar, maka Allah tidak mungkin menurunkan azabnya dalam kehidupan kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengazab hambanya. Allah tidak mungkin menurunkan azab kepada manusia bila mana manusia itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan penegasan kepada tiang pelunggum Sami bahwasanya istighfar itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama agar tiang pelunggum Sami terbebas dari bencana-bencana, terbebas dari azab, terbebas dari siksa-siksa yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat beberapa tayangan terakhir ini di Valencia, kalau tidak salah di Spanyol, itu di beberapa WA group Sami Jamaah, hujan badai yang luar biasa yang disertai dengan angin yang kencang, itu sampai memporak-porandakan. Kalau kita kan masih biasa-biasalah. Kalau toh hujan beberapa hari yang lalu itu masih dalam batas yang biasa-biasa. Tetapi kalau di Spanyol itu alhamdulillah Allah sampai bangunan-bangunan besar itu pun luluh lantah. Angin bisa menenggelamkan, ya, angin yang disertai dengan hujan yang sangat kencang sekali. Ini adalah contoh-contoh bagi kita semua Allah, bagaimana kalau Allah sudah berkehendak untuk menurunkan sesuatu, maka tidak ada daya upaya manusia untuk menghentikannya. Lihat di Filipina. Filipina itu angin yang kencang sekali. Itu sampai membunuh banyak sekali warga Filipina. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berkuasa. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun terhadap hambanya. Maka kita semua Allah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung dari semua yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini kita juga sedang musim hujan. Tadi hampir tiang tidak bisa berangkat ngaji. Kenapa? Karena di Kediri itu hujannya lebat sekali. Sampai tiang telepon, "Kak Tuan, kita cancel saja pengajian." Kenapa? Karena hujan lebat, tidak bisa keluar. Begitu sampai di sini, masuk di sini saja, itu kok nggak ada sama sekali, kering kayak gini. Padahal di sana itu masya Allah orang sudah menggenang air saking banyaknya. Saya tidak tahu tadi Mahdan di sebelah sana hujan apa tidak? Hujan, masya Allah. Artinya apa? Ini adalah musim-musim yang memang kita juga harus benar-benar mawas diri. Benar-benar kita harus menjaga segalanya kemungkinan yang terjadi. Termasuk alhamdulillah ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan adalah turut serta untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nggih? Karena bagaimanapun kalau kita sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu lebih banyak disebabkan oleh apa? Faktor manusia lebih dominan ketimbang keinginan yang Allah tunjukkan kepada kita. Karena kalau Allah berkehendak kun fayakun, selesai semua. Tetapi ada yang didasari atas dasar faktor manusia, kelalaian manusia, keserakahan manusia, kerusakan dari manusia. Ya jangan jauh-jauh. Kalau kita di sini mohon maaf tidak peduli semua. Sampah dibuang di mana-mana. Kita tidak mau membersihkan lingkungan, selokan, biarkan saja. Ada Pak RT, ada PRW misalnya. Maka yang terjadi kemudian apa? Bukan rumahnya Pak RT yang akan kena,
Tetapi kita semua yang tidak peduli akan kebersihan itu akan kena. Kenapa? Karena kita sudah cuek dengan lingkungan yang ada. Padahal sudah saya berikan contoh di sini. Sudah yang jelaskan tentang hadis sama Allah. Mengambil kotoran, mengambil sampah yang ada itu pahala. Jadi jangan hanya menganggap itu sebagai tugas sebagai warga, tugas sebagai lingkungan. Tidak, itu berpahala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, saya diperlihatkan oleh Allah tentang kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukan oleh manusia. Maka di antara kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia dan itu menjadi pahala, apa itu? Imatatul adza 'anit tariq, membersihkan segala sesuatu yang bisa mencederai perjalanan manusia. Membersihkan jalan, membersihkan kotoran, membersihkan selokan. Itu juga di samping untuk mendapatkan kebersihan, Bapak Ibu juga mendapatkan pahala. Apalagi kalau membersihkan masjid, membersihkan santren seperti ini. Karena kita tahu santren kita masih terbuka, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Kalau sudah bersih di rumahnya, coba kita lihat lingkungan masjid. Bersihkan masjid, bersihkan WC masjid. Jangan rumah kita saja yang bersih, tetapi rumahnya Allah dibiarkan kotor. Itu juga keliru hamba Allah. Ini disandingkan kepada Allah. Jangan sampai rumah Allah lebih kotor dari rumah kita, maka kita yang bermasalah. Ya. Jadi disebutkan orang yang membersihkan masjid, hamba Allah, itu pahalanya juga sangat besar sekali. Saya berikan gambaran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul itu ada salah seorang yang pekerjaannya itu hanya menyapu di santren atau menyapu di masjid tempat Rasul SAW sholat. Dalam riwayat ada yang mengatakan seorang laki-laki, ada yang mengatakan juga seorang perempuan. Maka Bapak Ibu, begitu orang ini meninggal dunia, jamaah yang ada, sahabat-sahabat tidak mau repot. Mereka bilang apa? Dah segera saja kita makamkan orang ini. Jangan ngerepotin Rasul, jangan kasih tahu Rasul. Maklum Rasul itu sibuk, banyak yang diurus, bukan hanya kita saja, tapi banyak umat yang lain juga diurus. Maka sudah, kita makamkan segera. Ini cara pandang kebanyakan manusia, Allah ya. Lamun dengan diarak, lamun dengan pegawaian jama-jama, lamun dengan status sosialnya biasa-biasa. Ada nyerak-nyerak baik, masih jual dinarak dengan niat tertanti. Kan benuh. Lagu lamun dengan sabelik belak ndot julu antih julu lemak malik anak kena toleh jauh nikmat ni keluarga nikmat. Nah kira-kira begitu. Sami jamaah, walhasil orang ini dimakamkan oleh sahabat-sahabat. Begitu baginda Nabi masuk ke masjid, pertanyaan yang muncul dari beliau adalah aina fulan, mana tukang sapu yang sering menyapu di masjid ini? Alangkah terkejutnya para sahabat. Mereka berpikir itu tidak akan ditanya oleh Rasul SAW. Maka sami jamaah terjawab isi sahabat, ya Rasul, kami mohon maaf, orang yang engkau maksud itu sudah meninggalkan kita, sudah meninggal dunia. Kami berpikir tidak mau merepotkanmu ya Rasul, maka kami segera bersepakat untuk memakamkan orang tersebut. Maka apa kata Rasul? Dullani ala qabri, tunjukkan di mana kamu makamkan orang itu. Setelah ditunjukkan kepada Rasulullah, Rasul bergegas menuju kuburan tadi. Untuk apa? Beliau melakukan salat sunat gaib di situ. Beliau salat sunat gaib atas jenazah atau atas almarhum yang sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan posisi orang-orang yang berdekatan dengan masjid, yang yang terpaut hatinya dengan masjid, yang menghubungkan dirinya dengan masjid. Itu adalah orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada istighfar kepada Allah. Jadi dalam kehidupan ini ada beberapa bencana yang terjadi, kata Allah, itu akibat kelalaian manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu terjadi karena apa? Bima kasabat aydin nas. Itu terjadi karena keserakahan manusia. Itu terjadi karena tindak tanduk manusia. Pertama, tidak peduli dengan lingkungan. Yang kedua, mereka membabat habis lingkungan. Bayangkan sekarang sekotong sudah
menjadi atensi daripada KPK. Kenapa? Karena di situ banyak tempat-tempat ilegal. Bayangkan hati Allah, kalau di sana diambil, di sini diambil, besok sekotong itu bisa menjadi sumber bencana yang luar biasa. Saat ini saja kalau sudah hujan, sekotong itu sudah banyak kebanjiran. Artinya apa? Itu contoh. Teman-teman atau jamaah pernah mendengar dulu kota Bima tenggelam. Kenapa? Karena Bima itu posisinya seperti piringan. Kotanya itu di tengah-tengah, di belakangnya itu diapit oleh bukit-bukit. Ternyata bukit-bukit yang tadinya sebagai penyangga, di situ dibabat, di situ dijadikan ponik, di situ dijadikan kebun, di situ di tempat tanam macam-macam. Walhasil apa yang terjadi? Begitu hujan lebat, seharusnya gunung-gunung itu akan menyerap semua air yang jatuh. Ternyata air itu sudah tidak mau lagi masuk di situ. Turun semua ke bumi. Yang terjadi apa? Tenggelam kota Bima. Maka ini semua adalah pelajaran dari Allah supaya kita juga harus peduli dengan lingkungan hidup. Jangan sampai kita berpikir lemak jalemak bayane, generasi salemak. Bukan. Generasi yang besok itu juga mengharapkan kebaikan dari kita, keberkahan dari kita. Maka kita perlu menjadikan itu semua sebagai perhatian kita agar kita terjauh dari bencana dan malapetaka. Yang kedua, Allah, cara lain agar kita benar-benar terselamatkan dari bencana adalah perbanyak istighfar. Ya, perbanyaklah kita beristighfar. Ucapan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling pendek. Bisa ditambah astaghfirullahaladzim, boleh juga. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa liman lahul huquq alayya. Terus bisa juga. Banyak redaksi daripada istighfar. Nah, kenapa kita harus beristighfar hati Allah? Istighfar itu maknanya adalah talabul maghfirah. Kita minta supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa kita. Asal katanya itu adalah ghafara. Ghafara itu kalau dalam bahasa Arab artinya satara. Satara itu artinya tersembunyi atau tertutupi. Maka kita bila minta istighfar kepada Allah, maka kita tertutupi dari dosa-dosa. Artinya kita tidak lagi membawa dosa dalam kehidupan ini. Itulah makna daripada istighfar. Hadirin Allah, kenapa kita harus beristighfar? Ingat bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna dalam hidup ini. Sekalipun dia seorang ustaz, sekalipun dia seorang kiai, selama dia masih namanya manusia, maka manusia itu adalah tempat salah dan tempat yang namanya lupa. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwasanya semua anak Adam, semua manusia itu pasti salah. Bayangkan hati Allah, para nabi saja salah. Kita tahu Nabi Adam keliru. Kita tahu juga Nabi Ayub, nabi-nabi yang lain itu pasti pernah membuat yang namanya kekeliruan. Kenapa? Karena mereka juga manusia biasa, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara manusia ada kalanya baginda Nabi juga membuat kekeliruan. Walaupun itu adalah sebagai contoh. Dalam pandangan beliau mungkin beliau tidak pernah berniat untuk melakukan kesalahan, tetapi justru Allah menegurnya. Apa contohnya? Dalam Al-Quran misalnya disebutkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dulu rahmat Allah, Abdullah ibn Ummi Maktum, orang yang buta, yang setiap hari datang kepada baginda Nabi untuk minta belajar, Bapak Ibu, hampir setiap saat. Suatu ketika yang datang itu adalah rombongan pembesar Quraisy. Bersamaan datangnya dengan Ummi Maktum.
Dalam riwayat ada yang mengatakan Ummi Maktum itu datang lebih sedikit saja, lebih awal sedikit. Maka begitu datang Ummi Maktum, bersamaan juga di situ pembesar Quraisy, apa kata Rasul? Lah, saya penuhi saja orang-orang Quraisy ini. Ini kan pembesar. Pertama, beliau mungkin tidak pernah merasa keliru. Kenapa? Karena pertama, Ummi Maktum itu adalah jamaah tetapnya yang hampir setiap waktu datang. Sementara ini datangnya jarang-jarang, bahkan tumben datang. Maka beliau prioritaskan yang namanya asyraful qaum, para pembesar kafir Quraisy. Beliau menyampingkan Ummi Maktum yang buta tadi. Alhamdulillah Allah, apa yang terjadi kemudian? Rasul salah, keliru, dan ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla, engkau berbuka masam dan memalingkan mukamu. Itu adalah sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena belum tentu walaupun dia pembesar adalah orang-orang yang baik, yang taat. Sementara ini Ummi Maktum ini adalah orang yang baik, orang yang mau taat. Maka ini secara manusiawi adalah kekeliruan, tetapi ini dijadikan sebagai contoh bagi kita semua. Jadi prinsipnya Allah, semua manusia itu adalah bisa melakukan kesalahan. Tetapi setiap kali kita salah, yang paling utama adalah segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara kesalahan, kita itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Apa contohnya? Pertama, maksiat. Kita melakukan dosa kepada Allah. Kita disuruh jadi baik-baik, ternyata kita menyakiti orang lain. Kita disuruh lurus-lurus, minum yang baik-baik, ternyata kita minum khamar. Kita disuruh hidup yang baik-baik, kita melakukan tindakan-tindakan menzalimi sesama dan lain sebagainya. Ini semuanya dosa. Jadi dosa itu bisa datang dari sebab apa? Karena kita menzalimi sesama, menzalimi orang lain. Itu satu. Yang kedua, dosa bisa terjadi karena kita meninggalkan kewajiban kita di sisi Allah. Arak dengan saya dimin sembahyang mau sakit-sakit luntu. Menasa, dia min sembahyang mau mulai lapah. Dia min sembahyang mau mulai genit selepas apaan. Kan belum? Kan manusia macam ruan. Tadi kalau dia kerja dari pagi, Masya Allah dinalar ruan lelah. Angkat luh-luh, ya sehat doang. Angkat bata sehat. Angkat semen kuat lantai 2. Dia min Allahu Akbar mau sakit doang. Arah dengan barang menu apa benda? Araan sama jamaah, giliran ngebang, mulai sakit, mulai lapah, mulai genit selepas apa. Inilah manusia. Sehingga ada di antara kita yang mohon maaf meninggalkan kewajibannya di hadapan Allah. Ini juga dosa. Ada juga mohon maaf, mungkin kita melakukan kewajiban kita tetapi kurang sempurna. Kita meninggalkan sesuatu yang tidak harusnya ditinggalkan misalnya, atau kita melanggar sesuatu di saat kita melakukan kewajiban. Ini juga dosa. Maka Allah, dalam hal kita berdosa ini bukan hanya sekedar azab Allah yang akan ditunda oleh Allah dengan istighfar, tetapi dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, loe dosa banda tiang pelunggum sami, akan dihapuskan oleh Allah bila mana tiang pelunggum sami rajin-rajin beristighfar. Menasa? Karena itu istighfar ini adalah satu. Istighfar itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu adalah perintah Allah. Banyak sekali ayat-ayat mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wastaghfirillah innahu kana tawwabar rahima. Minta ampun kamu kepada Allah, beristighfar banyak-banyak kepada Allah. Kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan pernah malas untuk kita beristighfar dalam kehidupan kita kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjadi ibadah. Yang namanya ibadah, bila mana kita melakukannya dengan penuh ketulusan, maka Allah akan bagi pahala. Allah akan balas dia dengan kebaikan nanti di akhirat. Maka istighfar yang kita hadirkan, istighfar yang kita lakukan, itu adalah merupakan cara kita untuk mengurangi atau bahkan sekaligus untuk diampunkan dosa-dosa kita dalam kehidupan ini. Ini yang pertama.
Yang kedua, istighfar itu dilakukan oleh para nabi. Nabi Adam Allah beristighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri, kami berbuat dosa ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak mau mengampunkan dosa kami ya Allah, kalau engkau tidak memberikan rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami akan menjadi orang-orang yang paling merugi dalam hidup ini. Makanya termasuk doa Nabi Yunus di saat beliau berada di dalam perut ikan. Ya. Doanya beliau, subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya hamba ini adalah orang-orang yang zalim. Zalim itu berarti orang-orang yang berdosa. Maka beliau memuji Allah dengan bertasbih, ya, termasuk juga dengan beristighfar, maka kita akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Allah, istighfar kalau di dalam Al-Quran itu adalah menjadi cara kita agar Allah mudahkan segala rezeki kita. Bapak Ibu, kalau kita ingin dimudahkan urusan kita, ingin diberkati hidup kita, ingin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk, mohon maaf kalau ada di antara kita yang masih sulit mendapatkan keturunan, ada di antara kita yang sulit memperoleh keturunan, maka di antara yang harus kita amalkan adalah perbanyak istighfar. Dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah kamu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Bagi mereka yang minta ampun, Bapak Ibu, apa yang Allah janjikan kepada mereka? Pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang membawa kebaikan, hujan yang membawa keberkahan, hujan yang akan menumbuhkan pepohonan, rerumputan, menyuburkan tanah. Lihat. Jadi artinya apa? Bisa saja Allah menurunkan hujan itu sebagai azab bagi kita semua. Kapan itu? Bila mana manusia itu sudah jauh dari istighfar. Lihat. Karena dalam Al-Quran ini dikatakan, kalau anda beristighfar, Allah akan turun hujan. Allah akan turunkan hujan dari langit. Tetapi hujan itu akan membawa kebaikan bagi manusia. Artinya ada hujan-hujan yang mohon maaf itu akan menjadi penyebab banjir, penyebab bencana dalam kehidupan kita bila mana kita tidak barengi dengan banyak-banyak istighfar. Kemudian yang kedua, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nih, inilah dalil Allah, kalau ada orang yang ingin mendapatkan rezeki yang mudah, anak-anak yang baik, maka banyak-banyak istighfar. Kata Allah SWT, yumdidkum bi amwalin, Allah akan menghadirkan kepada kalian harta-harta ya yang baik. Wabanin, anak-anak yang saleh yang Allah berikan kepada kita. Anak yang baik, anak yang taat, anak yang saleh itu akan lahir bila mana kita itu memperbanyak istighfar. Makanya ibu-ibu yang hamil itu tolong ya perbanyak istighfar. Kalau perlu setiap waktu, setiap saat. Soal dengan betian maksudnya lalu pelai, tidak mungkin bekerja berat juga. Sudah, karena memang perempuan sudah seperti itu ditakdirkan oleh Allah, maka sembari dia mengandung lebih banyak pendekatan kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk wa yumdidkum bi amwalin wa banin, itu artinya Allah akan berikan keturunan. Jadi kalau dulu Al-Maghfurlah Tuan Guru Safwan yang teringat sekali kalau ada orang yang minta petunjuk supaya orang itu mendapatkan anak, beliau doakan air,
Kemudian beliau pesankan luek-luek istighfar. Pira tuan guru teluyu semalam bahasa. Teluyu tersuruh istighfar. Kan pira ngoleh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita mau bisa sampai jamaah, ya. Kenapa? Karena istighfar itu akan memudahkan berbagai macam urusan kita, termasuk rezeki, termasuk anak-anak kita. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Nah, yang paling penting lagi apa? Dampak atau keutamaan dari beristighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah siapkan kepada orang yang beristighfar itu adalah surga. Ya. Wa yaj'al lakum jannat. Jannat, surga yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai dengan air yang bersih, yang jernih. Itulah yang akan disiapkan oleh Allah bagi mereka yang beristighfar. Maka Bapak Ibu nggih, dendek pada malas beristighfar. Mara atur tiang si baru kembin soal itu selapuan berdosa banda. Maka cara kita mengurangi dosa dan kesalahan kita adalah perbanyak dengan istighfar. Dan yang paling penting kata Rasul SAW, man lazimal istighfara, barang siapa yang terus dia mengamalkan istighfar, barang siapa yang terus membaca istighfar, kata Rasul, Allah janjikan 3 perkara Bapak Ibu. Apa itu? Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan kesusahan yang saat ini dia hadapi diganti oleh Allah dengan kemudahan. Saran manusia Eropa nggih, wan susah wan senang sami Jawa nggih. Lagu luwean susah. Nunasa? Badik jabeluan tahun waktu susah ketimbang senang. Senang pada barat pegawai negeri. Mau gaji senang sejelum sempih nalen lalu nyewa macam-macam. Langsung lah susah hingga senang. Kan mana? Pada mara ita sama mohon maaf bergaji. Lama melihat solah-solah tam atur gaji. Searan 4 juta sampai jamaah, lamun tak turun diri terjok mall lebihin. Rasa? Lamun tak turutan diri lebih tak belanja. Lagu itu doang sang ngerem-ngerem tak belanja. Lamun tak turutan lebih senang seberak. Mut penang terus hingga sedikit. Dia mana? Pada marah dengan jadi pengantin, sejelon doang jadi raja. Hingga senang mun tadi otak kan. Lamun dek siap-siap, lamun dek mula persiapan sak solah. Artinya apa? Kehidupan manusia ini pasti ada kesusahan. Maka cara kita untuk keluar dari kesusahan itu kata Rasul apa? Lazimal istighfar, luwe-luwe istighfar. Nggih. Ane saling tolong entan, Bapak Ibu, pihak pada entan kerjasama. Merasa? Ane sida bapak siu, lawan aku siu bahasa. Dek siu sedekah, siu istighfar. Kira-kira bau barang ni ke? Ane sida siu laun lapor ojek semama wasalah sida nikmat mano be terus lah kan seduat mau pahala kira-kira melem cobaan berapa ni ke cobaan mestilah ya Allah ane dia miak rugi lah mau cobaan niki sampai jamaah syukur-syukur sak pelinggih doang sampai 5 yu mano ke sambil jalan kan istasbih subhanallah apa astagfirullah 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 bisa. Nah kemudian yang kedua, wa ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan atau setiap masalah yang dia hadapi, dengan dia mengamalkan istighfar, Allah akan berikan jalan keluar bagi orang itu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita terus continue istighfar. Kemudahan-kemudahan itu akan terbuka, kesulitan-kesulitan yang kita rasakan itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saketelu nabi sami jamaah wa razaqahu Allah taala min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tak pernah dia sangka-sangka. Tak pernah dia duga-duga, rezekinya datang saja. Ada saja jalannya. Masya Allah, di saat dia mendapatkan kesulitan yang luar biasa, seolah-olah datang isyarat, ini datang bantuan, atau datangi ini, atau datang ke sana. Ada cara Allah untuk memberikan jalan keluar dari masalah-masalah sehingga kita mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Yang pernah kasih contoh, yang pernah kasih contoh,
saaran rezeki sak tersangka-sangka niki sami jamaah dia perlu bersemaya. Dia tahun saaran meniki nggih, tidak pernah kita saling kontak, tidak pernah kita berjanji. Tahu-tahu datang saja. Ya kan? Kan sering kita kadang-kadang ada orang yang bawa ini, enggak pernah kita minta. Ada orang yang tahu-tahu enggak pernah kita ingat, mungkin dia punya tanggungan sama kita, hutang wah 10 tahun dia laik. Tahu-tahu dia datang, saya nyaur, yo pirang hutang. Laik, wah itu hengatan. Nah, ini adalah cara Allah untuk memudahkan kita dalam kehidupan ini. Jadi dengan banyak istighfar Bapak Ibu, kita tidak akan pernah merugi dalam hidup ini. Terlebih lagi, ada lagi pamungkas daripada istighfar itu yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nggih, ada Sayyidul Istighfar, Raja Istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi keutamaan dengan sang amalang sabaru sami jamaah ya bahasa Nabi saya baca istighfar sabaru siang hari, yakin dia kepada Allah. Mundikman sampai sore wah meninggal dunia wajib antama surga bahasa Nabi. Dan hal yang sama kalau dia sore hari mengamalkan, belum terbit siang hari atau pagi hari orang ini meninggal dunia, maka dia wajib masuk surga karena dia sudah mengamalkan Sayyidul Istighfar tadi. Ini adalah keutamaan. Karena itu Allah perbanyak istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi yang sempurna, tetapi beliau mencontohkan kita karena sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah. Baginda Nabi selalu istighfar. Wa yatubu ilaih, beliau juga bertaubat kepada Allah. Fil yaumi sab'ina marratan wa fi riwayatin mi'ata marrah. Beliau dalam riwayat disebutkan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada bilangan yang pasti untuk beristighfar. Berapapun boleh. Itu satu. Yang kedua, semakin banyak kita istighfar, maka semakin banyak peluang kita untuk diberikan kebaikan, diampunkan dosa, diangkat derajat oleh Allah SWT. Maka sila kita semua Allah perbanyak istighfar. Bahkan sebelum kita tidur kalau perlu istighfar, karena ini adalah cara kita untuk bisa diampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Dan yang paling penting kata Allah adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin menurunkan azab dalam kehidupan manusia selama orang-orang itu rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.